orang tuanya meninggal dunia di negerinya, di negaranya, dan dia tidak bisa karena alasan tertentu untuk pergi pulang ke negaranya untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Lalu ada 2-3 hari kami memberikan penghiburan, mengakui Ivana, tangis-tangis itu Ivana, selalu menangis karena dia tidak bisa pulang juga dan ayahnya yang terkasih meninggal dunia. Lalu 5 hari kemudian, yang biasanya ada chaplain untuk mahasiswa yang bertugas membimbing mahasiswa dan menuntut dan menasihati mahasiswa ketika terjadi sesuatu yang buruk, terlebihlah ketika ada duka cita. Lalu si ibu ini, chaplain ini datang. Waktu itu masih saya ingat jam 3 sore. Waktu itu saya coffee time di common room. Saya buat kopi sambil nonton, minum. Lalu dia datang, lalu memintakan kepada kami, ada beberapa orang duduk di sana, untuk memanggilkan teman kami ini supaya mereka berbicara. Karena itu adalah bagian dari tugasnya, untuk memberikan penghiburan dan berbicara kepada mahasiswa. Lalu kami memanggil teman kami ini, lalu kami juga gabung dalam pembicaraan itu. Lalu ibu ini mengatakan, "Please tell me the story of your father," katanya. Lalu dia menceritakanlah, teman kami menceritakan bagaimana kehidupan orang tuanya, bapaknya mungkin di ujung guru di Natorasna. Lalu ketika dia mengatakan sudah selesai, lalu tiba-tiba diam semua. Jadi kami saling melihat satu sama lain. Lalu chaplain ini mengatakan, "Brother, I think it is time for you to cry now," katanya. Waktunya nangislah sekarang, please, it's okay. Even you are a pastor, you can cry, it's okay. Lalu teman kami ini melihat dia heran. Why should I to cry? Yeah, you need to cry. No, I don't want to cry. No, it's okay, I can feel you, katanya. I can feel you. I know how bad it is to lose your father. It's okay, please cry. No, I don't want to cry. That's enough for me. I have already cried for 2 days. That's enough. This is the 5th day. You come to me. No, it's okay. You can cry, please cry. No. I don't understand you. You come here to comfort me, but you ask me to cry. Jadi juga dia orang Batak, ayo kok mengakui Batak ini suka dicondal loh. Lalu teruslah chaplain ini mengatakan, tapi akhirnya tidak ada tangis-tangis di sana karena dia sudah 2 hari dia memang menangis, tapi hari kelima dia sudah memenangkan dirinya, dia terima kenyataan. Ayahnya yang udah umur 80-an dia sudah terima secara rasional, bahkan dia sudah bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan umur yang panjang kepada ayahnya. Lalu akhirnya chaplain ini sudah berbicara, akhirnya dia pamit, "If you need something, just call me," katanya. Jadi memang waktu itu kami agak lucu juga gitu, tapi kami lihat juga teman kami ini nangis nggak dia gitu. Jadi kami lihat dia, kami lihat lagi begini, "Please cry," katanya. Kami lihat lagi begini, rupanya karena nangis. Itulah kenyataan. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, memang tidak ada yang salah dari kedua pihak ini. Chaplain ini melakukan tugasnya. Lalu ini juga dia nggak ada yang salah sama dia, karena dia sudah memenangkan dirinya dengan pergumulan yang dihadapi. Chaplain ini tahu bagaimana memberikan konseling, di mana dia tahu secara umum ketika seseorang berbeban berat banyak dalam pikirannya, hatinya, ada baiknya diluapkan, diungkapkan dengan kata-kata atau dengan tangisan atau apa saja supaya merasa lega, merasa nyaman, merasa lepas dari beban pikirannya sehingga dia bisa bebas dan tidak terikat lagi dari beban kesedihan yang dia miliki. Jadi keduanya tidak ada yang salah di sana. Mereka melakukan perannya masing-masing, tetapi kadang kita seru dengan cara si ibu tadi, karena teman kami ini sudah bisa memenangkan diri, yang kebetulan dia juga seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, saya yakin kita juga kalau ada beban pikiran atau ada kesedihan,
ada sesuatu yang kita pikirkan, pergumulan berat dalam bentuk apapun, memang ada baiknya kita ungkapkan. Ada orang ketika dia tertekan hidupnya, dia akan bernyanyi kuat-kuat walaupun di kamar mandi. Ada orang yang stres, ada keluarga saya stres, dia pelariannya ke makanan. Dia makan kuat. Terbalik sama orang ada stres, tak laku makan. Orang stres, laku makan. Ada juga orang meluapkan itu dengan teriak, pergi ke tempat yang sunyi, sepi, dan dia teriak sekuat-kuatnya. Sama halnya ketika seorang yang marah, ada beban pikiran, dia marah, lalu dia menendangkan perabot rumahnya sehingga perasaannya puas. Ada luapan emosional, apakah sedih atau marah, artinya disalurkan sehingga dia bisa terbebas dari beban itu. Nah, kalau sekarang ada medsos, di medsos ini ditampung semua unek-unek person Jolma. Berbeda di keluarga, baik, oh udah kenal kau, katanya ya. Jadi pas kita baca, wah dari mana kau kenal aku, kan gitu. Oke, itu berubahnya. Udahlah, aku tahu person, katanya. Oh lagi tuh status Facebooknya, aku tahan di sini, katanya. Biarlah aku menderita, katanya. Tapi setidaknya, walaupun hanya satu kalimat, dia sudah agak lepas sedikit. Biarlah lepaskan ini ke semesta, orang lain membaca, aku terasa ringan sekali, kan bisa begitu. Jadi rasa sedih, penderitaan baiknya diungkapkan, dan lebih baik lagi ketika kita mengungkapkan dengan kata-kata, membagikan, share kepada orang-orang yang kita yakini bisa membantu kita. Jangankan kesedihan bapak saudara kasih Yesus, sukacita juga, tertawa saja juga, kalau tidak diluapkan, ini sakit juga. Hal yang lucu, ada lucu, tapi tidak kita ungkapkan dengan senyum dan tertawa, sakit juga. Ya ini memang peristiwa mengakui, kami pernah, bukan mengakui, menikir lah ya. Karena menikir artinya mayat masih di sana, dan ini kejadiannya di satu tempat. Kami datang di sana dan kami sudah berdiri untuk menyampaikan kata-kata penghiburan. Lalu seorang anak dari yang meninggal ini lari, lalu menangis histeris kuat sekali, dan kami tidak bisa memulai acara kami. Dia menangis kuat sekali, wah, ini mau siapa lagi terus, dia menangis, nangis. Rupanya tiba-tiba handphonenya bunyi, wah, mati bapak, mati bapak, wah, katanya lagi bunyi, katanya lagi. Ada yang heran, tapi kebanyakan yang melihat sesuatu yang lucu, akhirnya semua nahan ketawa. Gak bisa kita bayangkan wajah orang yang nahan ketawa, sakit. Sakit kan? Nah, hal yang lucu aja ditahan-tahan, sakit. Apalagi hal yang sedih, beban pikiran. Kalau ditahan-tahan, itu bahaya. Dipendam-pendam itu bahaya. Didiam-diamkan itu bahaya. Ada baiknya diluapkan, dipancarkan saja, dilepaskan saja. Jadi jangan dipendam-pendam, disimpan-simpan. Kami dulu ada pohon pokat 2 batang dulu, saya ingat waktu di Siantar. Dan kalau sudah berbuah, kami ambil, sudah kami lihat, ini sudah tua, kami ambil, lalu masing-masing membungkus dengan plastik, lalu pakai kain, lalu disimpanlah, diperanglah namanya, supaya cepat masak. Karena kami ada 7 bersaudara, ada bapak muda, ada tampil lagi dalam satu rumah kayak asrama. Kami simpan ini supaya nggak ketahuan. Sampai kami kadang lupa di mana kami simpan. Akhirnya dapat sudah busuk semua. Kalau terlalu disimpan juga busuk. Tahun 2012 hasil dari tabungan saya selama 1 semester, saya berhasil membeli sebuah sepatu yang bagus. Usia 35 tahun baru kali itu punya sepatu naik. Itu yang dulu keker-keker kapan diskon. Lalu sepatu ini saya sayang-sayang, saya pakai sekali-sekali. Lalu pulang dari, kalau saya berjalan pulang, saya masukkan lagi ke kainnya, saya masukkan ke kotaknya, saya simpan. Dan dalam waktu berapa lama, kira-kira tahun 2016, saya berangkat ke, bukan 2016 saya berangkat ke Hong Kong, ada undangan. Pada waktu itu saya keluarkan sepatu ini.
pasti nyaman, dia ada gonggong lagi, ada udara dari temannya yang wisuda. Sampai di Cani terbuka semua tapak sepatu, terbuka, rupanya lepas linknya. Rupanya saya baca, disuruh saya tanya, kok gak bisa, harus diangin-anginkan sepatu katanya, gak bisa disimpan-simpan katanya. Nah inilah, kalau disimpan-simpan jadi jelek, jadi busuk juga. Wah ini gak bagus juga. Jadi segala yang terlalu disimpan, dipendam-pendam, ini hasilnya tidak baik bagi masyarakat Yesus. Bahkan terpendam gak dikeluarkan, itu bahaya. Dia bagus bermain musik tapi ditahan-tahan, dia bagus nyanyi ditahan-tahan, itu bahaya. Hobi terpendam juga ditahan-tahan, itu bahaya, nggak dikeluarkan. Apalagi cinta terpendam, itu bahaya. Unangnya sana rumah tangga baru dikeluarkan cintanya. Ada dia tuh katanya Bu. Makanya sering terjadi perselingkuhan karena cinta terpendam. Udah menikah dia baru diungkapkan, bahaya. Harus diungkapkan. Kebencian yang terpendam juga harus diungkapkan supaya nggak berlarut-larut. Apalagi kalau ada dosa dan kesalahan yang terpendam, yang didiam-diamkan, yang disimpan-simpan, yang disembunyikan karena merasa tidak ada orang yang tahu. Bahkan kadang orang menganggap Tuhan juga tidak tahu akan apa yang sudah dilakukan. Ini juga Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, jangan dipendam terlalu lama. Jangan disimpan-simpan terlalu lama. Itu yang dialami Raja Daud, pemazmur ini. Dia melihat bagaimana kehidupannya yang begitu sakit, begitu menderita ketika dia mendiam-diamkan kesalahannya, pelanggarannya, dosanya di mata Tuhan. Dia bertahan dengan hidup begitu sangat sakit. Itu sebabnya dia harus menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, apa yang sudah dilakukannya. Dan di sini bisa kita lihat belajar dari kehidupan kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu diam-diam, sesuatu yang jahat, sesuatu yang melawan firman Tuhan, diam-diam, melakukan sesuatu yang tersembunyi, di tempat tersembunyi, mengharap sesuatu gerakan kita supaya tidak bunyi, tapi akhirnya bunyi-bunyi juga, karena denyut-denyut, karena kita tahu kita salah, sehingga denyut-denyutlah hidup kita. Kita mau sembunyi kemanapun, tapi kita ketemu terus dengan rasa bersalah itu, karena itu berada dalam diri kita. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu tidak dari verbal, dari siar pangantau, mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi mungkin banyak kata-kata yang keluar, tetapi tidak dari mulut, tetapi dalam hati. Kan sering begitu ya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Ini yang pindah aku semua. Dia tahu dia dalam hatiku, ini dalam hatiku sebenarnya. Kadang-kadang dalam hatinya berkata juga dia tidak tahu apa yang dikatakan dalam hatinya, tersembunyi. Hanya siapa yang tahu? Hanya dia yang tahu. Bahkan kadang-kadang seperti saya katakan, kadang-kadang dia juga menganggap Tuhan juga tidak tahu tentang apa yang dilakukan dalam hatiku, yang dikatakan dalam hatiku. Nah, disinilah saatnya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, kita melihat bagaimana pemazmur ini hendak mengajarkan spiritualitas kepada kita, bagaimana kita memberitahukan, mengatakan sejujurnya kepada Tuhan, Bodai dan apa yang sudah kulakukan, walaupun orang tahu atau tidak tahu, tapi aku mau mengatakan kepada Tuhan. Karena ketika aku bertahan dengan mendiam-diamkan itu, ternyata sakit dan menderita. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur itu, sum-sum tulangku katanya, tulang-tulangku menjadi lesu, sum-sumnya kering, siang dan malam sangat sakit sekali. Kebenaranmu menekan aku. Dia tahu ada kebenaran dan dia tahu yang aku lakukan itu salah. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi aku tahu. Sehingga aku begitu menderita. Sehingga aku tahu kalau ini salah. Tapi kenapa aku selalu bertahan dengan kedegilan hatiku, dengan kejahatan yang kulakukan, sehingga dia merasa kehidupannya selalu dihantui oleh kesalahan masa lalu, dosa masa lalu, sehingga kadang-kadang juga dia
ketika dia mengalami sesuatu selalu dihubungkan dengan dosanya itu. Makanya saya kepada seorang ibu yang sakit lama di rumah sakit, suatu saat dia mengaku kalau dia menderita sakit ini di ibadah, nah jahat atau parmainku itu ibadah. Yang mana parmain mina? Di mana menjaga? Di luar ibadah sebenarnya. Dia di luar dulu, tapi dia baik kali sekarang sama aku, menjaga aku. Dia menghubungkan penderitaannya itu dengan dosanya yang dikenakan dia kepada parmainnya. Dan itu menurut dia, menurut bagaimana dia menjalani kehidupan, mungkin dia melihat kalau karena ini aku gak mungkin sakit ini. Kalau karena makanan, aku jaga makanan. Kalau masalah bagaimana menjaga waktu istirahat, aku jaga waktu istirahat. Jam tidur pun juga teratur. Dan semuanya fine-fine aja. Kenapa aku sakit? Oh, mungkin karena ini. Mungkin ada juga orang mengatakan, kenapa hidupku begini? Kenapa keluarga aku begini? Lalu dikaitkan dia, oh aku pernah melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa aku gagal? Lalu diingat lagi, oh pernah melakukan sesuatu yang buruk. Seperti seorang ada saudara keluarga yang selalu kerjanya gagal, lalu dia mengingat, oh karena aku ternyata tidak baik sama mertuaku, lalu dia berdamai dan hidupnya damai sekarang. Nah jadi ternyata ada hubungannya semua Bapak Ibu Saudara kasih. Sama seperti Raja Daud yang hidupnya tersiksa karena dia mendiam-diamkan, awalnya mendiam-diamkan kesalahannya, tapi akhirnya ketika dia memberitahukan kepada Tuhan, lepaslah semuanya dan dia bisa bahagia. Dan inilah yang patut kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, supaya kita juga bisa hidup yang seperti ini, berterus terang kepada Tuhan, sehingga terang teruslah hidup kita, supaya kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan ada dusta antara kita dengan Tuhan. Tidak perlu kita merahasiakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita kepada Tuhan, tetapi mengatakan dengan baik, mengatakan apa sesungguhnya, dan di sana ada pengakuan. Bukan yang berarti Tuhan tidak tahu. Dia tahu, dia omniscience dikatakan, dia maha tahu. Tapi dia membutuhkan pengakuan. Jadi kita selalu namanya pasti pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, terlepas dia berapa persen, terlepas berapa berat, tapi pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Pengakuan yang penting kepada Tuhan. Dan ini dilakukan Raja Daud. Pengakuan kesalahanku dan pelanggaranku, supaya tidak ada lagi yang menyiksa diriku, aku akan bebas dari pergumulan ini. Dan dia percaya, dan saya tidak percaya juga, Bapak Ibu Saudara kasih percaya kalau Tuhan itu penuh dengan kasih setia dan maha pengampun, dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena kasih setianya, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus 4:8 di sana, bahwa kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa. Menutupi, bukan menutup-nutupi. Di sana dikatakan cover, mengcover, case close, ditutup semua, diatasi semua. Sama seperti orang pergi membawa temannya makan bersama, aku cover ini semua, aku selesaikan, kau tak perlu bayar, aku yang bayar, selesai. Seperti itu, menutupi banyak kesalahan karena kasih Tuhan itu sendiri, karena begitu besar kasih Tuhan. Dan inilah kebaikan Tuhan yang harus kita yakini, kita percaya kalau Tuhan mengampuni. Raja Daud mengingkarkan itu dan mengatakan itu, dia mengatakan mengaku dosa, dia percaya kalau Tuhan mengampuni. Sama halnya seperti dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 34, bisa dikatakan, aku akan mengampuni dosa mereka dan aku tidak akan mengingat-ingat dosa mereka, tapi waktu di dosanya. Itu sebabnya setiap kita mengaku kesalahan kita, Tuhan aku semalam mengakui menakwa, kasih roham sisa dosa, nakwa. Rupanya besok kita berdoa lagi, Tuhan gua rena satu menakwa. Seminggu lagi, kita itu juga doanya, Tuhan seminggu satu menakwa. Ketika terjadi pengulangan pengakuan dosa yang sama, itu tandanya ada orang yang tak percaya kalau Tuhan mengampuni dosa.
Yesus mengorbankan dirinya kalau tidak mengampuni kita. Jadi kalau ada orang yang selalu mengulang-ulang dosa yang sama, minta pengampunan, dia nggak percaya kalau Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi burung ngayakui, kita sama John pakai ulu teman mau soalnya dihatam kan gitu. Ada leluhur malu pengakuan, kalau ini ditarik menilai, kita juga nggak nyaman. Masuk baju pengusir, kita terjadi dari berdua lima, malu tanggal to, bila lain lo to, lunas itu lain saya mau lihat tema. Itu terus dibilang setiap jumpa, kita bukan tidak nyaman, mau soalnya itu hatam. Nah sama halnya pada Tuhan juga lebih dari sini, lebih dari itu. Nah ketika kita sudah mengakui suatu sudah selesai, ya percaya Tuhan mengampuni. Supaya kita juga tidak hidup dalam dosa masa lalu. Tidak menghubungkan segala sesuatu kalau ada sesuatu yang terjadi pada diriku, jangan-jangan karena ini. Hidup baik kalau ngayakui, ngasaiti, persiapan. Di sisa Tuhan itu dosa. Akan ada dosa yang baru mai pakai ada. Akan freshin ada. Dosa yang masih segar diberitahu. Ini mau dong kalau ada. Mau soal pun yang betul-betul dosa asal sirhono. Jangan juga diciptakan dosa supaya asal bahan tanian tidak musik. Jangan. Ya justru ketika kita tidak melakukan satu minggu ini, oh Tuhan, puji Tuhan, aku bisa mempertahankan kekudusan. Biarlah demikian adanya, supaya aku bisa bertahan dalam hidup ini tanpa dosa. Nah, disinilah kekuatan kita, disinilah iman kita, disinilah kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, kalau di sini kita lihat dalam Mazmur 32, Daud mengatakan kebahagiaannya ketika dosanya diampuni. Mazmur 23, dia mendaraskan kebahagiaannya ketika Hamorau dan Sangat Hagabir anu diibadah. Dia mendapat kekayaan, kehormatan, kesuksesan dalam hidupnya. Dalam Mazmur 23 dia mengatakan kalau Tuhan adalah gembalanya, tidak kekurangan kesejahteraan ada pada dia. Dia bahagia di sana. Tapi ternyata dalam Mazmur 32 dibalik-balikan 23, 32 anggota dibacakan perilok dogodio. Singapura tak pola kode mudah diingat maksudnya. Mazmur 23 bahagianya hidup dilihat Tuhan yang orang sangat menagario. Ternyata manusia dalam kehidupan dinamika kehidupan yang kadang terjatuh, lalu dia jatuh dalam dosa, lalu dia diampuni, lalu dia lebih bahagia lagi. Dalam Mazmur 32 dia ungkapkan kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan kesejahteraan spiritual, kerohanianku. Jadi lebih berharga kebahagiaan rohani daripada kebahagiaan jasmani. Walaupun kita merindukan, hendaknya ada keseimbangan antara kebahagiaan jasmani dan rohani, karena kita masih di dunia ini. Sehat jasmani, sehat rohani kita rindukan, dan itu kita mohonkan kepada Tuhan agar itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih, itu inilah saatnya kepada kita. Setiap kita yang mengambil bagian dalam kehidupan, apakah orang tua, suami istri, orang tua ke anak, anak orang tua, ke sahabat, satu gereja, satu persekutuan, dongan karejo, yang berteman, sudah saatnya sekarang mari saling mengaku kesalahan jika ada. Jika terjadi sesuatu hubungan yang tidak baik, sudah saatnya lebih baik mengatakan langsung. Ibadah semua ini, masa suara bahaya doa. Supaya ada terjadi di sana riset kehidupan, riset kembali kehidupan itu, di refresh lagi, di reinstall ulang lagi, atau di rekonsiliasi. Dan ini bagian dari kata rekonsiliasi, dipertemukan lagi, diperdamaikan lagi, dibandingkan musik. Kalau tadi Daud sudah dibandingkan hubungan dengan Tuhan, dipaku oleh Tuhan ini. Tuhan memberikan rekonsiliasi kepada Daud. Tuhan rekonsiliasi dengan kita dalam Yesus. Lalu bagaimana kita sesama kita saling mengaku salah supaya ada kebaikan dalam kehidupan kita. Suami istri saling memberitahukan, mengaku salah, aku salah. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Aku berpikir salah tentang engkau. Aku melakukan sesuatu yang salah kepadamu.
saling mengaku, minta maaf. Sampai ada orang pernah menuliskan, ada seorang suami yang sudah sakit, lalu dia mengatakan, ampuni aku sayangnya, aku mengkhianatimu, aku udah pacaran sama 2 orang, tapi kau tetap setia, aku sampai sakit begini, sakit sekali. Lalu perempuan istrinya juga mengaku, aku juga ampunilah. Kenapa? Apa salahmu? Karena aku yang masukkan racun ke makananmu. Ayo, setidaknya ada pengakuan di catatan dari orang lain. Dan setidaknya ada pengakuan di sana, saling memberitahu, mengaku ini, supaya dia juga meninggal dengan damai. Oh, aku tahu kenapa begini. Ada pengakuan di sana sehingga adalah rekonsiliasi, saling memaafkan, saling berdamai, yang berteman juga demikian, yang hidup dalam bersekutu juga demikian, yang kita sesalkan dalam Facebook yang sudah terang-terangan divideokan bagaimana pergumulan beberapa gereja yang di Jakarta di sana. Dalam satu gereja bentuk-bentukan, usir, maling, pencuri, itulah kata-kata yang keluar di atmosfer di pekarangan gereja yang sangat membalukan. Kita tidak tahu siapa yang salah di sana, kita tidak tahu persis apa masalahnya, tapi ada baiknya sebenarnya minggu ini mereka duduk bersama, saling mengaku dan saling memberitahu kesalahan, mengaku, pasti ada perdamaian di sana. Dan ketika ada orang yang tidak mau berdamai di sana, artinya dia bukan berurusan dengan manusia lagi, tetapi dengan Tuhan. Duduk bersama dan berbicara dan mengatakan apa adanya, dan itu pasti jauh lebih baik. Ini the power of better. Tapi surga Yesus, kekuatan better yang lebih baik. Saya mau mengatakan hal demikian. Raja Daud yang awalnya bagus sekali hubungannya dengan Tuhan, di Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, lalu dia jatuh dalam dosa, lalu dia diampuni, lalu hidupnya bersekutu dengan Tuhan lagi. Tetapi kita lihat di sana hidupnya yang di awal sini, kualitas hidupnya masih bagus, sempurna sekali dengan Tuhan, berbeda dengan hidupnya yang sudah melalui dosa, diampuni, lalu dia hidup bersama Tuhan lagi. Berbeda. Konsekuensinya dia tidak dilayakkan lagi untuk membangun bait Allah. Awalnya dia dirancang, tapi dia tidak dilayakkan lagi. Tapi dia masih sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi setidaknya mungkin tidak baik sekali, tetapi hidupnya much better than before. Hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya yang hidup menanam dosanya. Oh, aku sudah hidup lebih baik sekarang. Sama halnya seperti saya pernah sakit demam, lalu saya minum air putihan, istirahat yang baik, lalu minum obat dengan doa, lalu hari keduanya demam turun dan merasa lebih baik walaupun belum baik. Orang bertanya, udah bagaimana? Udah jauh lebih baik walaupun belum baik. Dan the power of better, hanya better aja dari kehidupan yang sebelumnya yang tidak baik menjadi lebih baik dalam arti kondisi yang seperti yang dijelaskan tadi. Di situ saja kita Bapak Ibu sudah bisa bahagia. Ketika kita bersama dengan seorang, lalu kita suatu waktu kita bertikai dengan dia, dan segala sesuatu tentang rahasia yang aku tahu dan rahasia aku dia tahu, lalu saling memburukan sana kemari, lalu suatu saat kami berdamai lagi. Kami baik-baik saja, tapi mungkin tidak sebaik awalnya, tapi setidaknya lebih baik daripada bermusuh. The power is better. Lebih baik daripada bermusuh. Walaupun sudah ada keloy, ada bekas luka, tapi setidaknya hubungan kami sudah sembuh, sudah lebih baik. Dan itu sebabnya bagaimana kita belajar dari Daud di sini, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Di sana ide yang paling menarik kita lihat, dia datang kepada Tuhan dan ingin dekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, selalu connected with God, terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang kita rindukan bagi masyarakat Yesus. Kita selalu bersama dan selalu terikat dengan Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang bisa kita nikmati. Sehingga kita selalu dikatakan di sana, orang saleh dialah berdoa.
Artinya semoga dia juga sudah mencapai kepada hidup kesalehan. Karena itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau dia yakin kalau dia sudah hidup dalam kesalehan, dan biarlah orang-orang saleh itu berdoa, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dan mau mengatakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan petunjuk, nasihat, arahan. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur tadi, Tuhan berfirman, aku akan mengajarkan kepadamu, mengarahkan engkau, menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Dan janganlah seperti kuda atau bagal yang memang harus diarahkan dengan tali atau kekang. Jadi kalau tanpa itu tidak dipaksa, dia tidak akan berbuat apa-apa. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu saudara kasih, kalau hidup yang bahagia yang sudah diampuni dan bersekutu dengan Tuhan, kiranya melakukan kebaikan itu tidak terpaksa, tidak dipaksa. Ke gereja juga tidak terpaksa, melayani tidak terpaksa, membantu orang lain tidak terpaksa, membantu orang tua tidak terpaksa, membantu mengirimkan sesuatu yang baik kepada keluarga di kampung juga tidak terpaksa. Tidak terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati dan kesungguhan dan ketulusan. Jadi benar-benar firman Tuhan itu yang mengarahkan, dan kita ini seperti automatically mengalir lagi kita ini tanpa ada paksaan sedikit pun kita melakukan kebaikan, dan di sanalah letak kebahagiaan yang patut kita syukuri, dan kita bisa bersukacita di sana Bapak Ibu saudara kasih Yesus. Dan itulah tanda kita ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, dan kita percaya kita sudah diampuni dan hidup dalam kekudusan. Pelihara Bapak Ibu saudara kasih Yesus, supaya kita tetap bisa berbahagia di dalam terang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan, mengajarkan kami agar kami bisa berterus terang kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami ada pengakuan ketika kami melakukan sesuatu yang salah, yang hilaf, yang mungkin kami tersesat di jalan. Dan biarlah kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan, dan kami apa adanya mengatakan segala sesuatu yang mungkin belum pernah kami akui kepada Engkau ya Tuhan, supaya hubungan kami dengan Engkau Tuhan baik kembali, pulih kembali, sehingga kami bisa menerima kebaikan-Mu, menerima kekudusan-Mu, dan kami Tuhan mampukan memelihara kekudusan yang Tuhan berikan. Dan itulah kebahagiaan kami ya Tuhan. Kalau kami bisa bahagia, bisa menikmati hidup di dunia ini dengan kekayaan, kehormatan, dan juga keturunan yang Tuhan berikan, dan keluarga yang baik, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah jauh lebih bahagia ketika kami hidup di dalam kekudusan dari Engkau ya Tuhan. Dan kami bisa lebih bahagia lagi ketika kami percaya Engkau mengampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, sehingga kami bisa hidup bebas dari rasa bersalah,